Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Allah itu pasti Tritunggal. Jika tidak Tritunggal, maka pasti Dia bukan Tuhan Allah. Saudara-saudari, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu postingan video di YouTube ya, dari seseorang yang disebut-sebut sebagai pakar kristologi ya. Jadi bukan sekedar kristolog ya, tapi pakar kristologi. Nah, beliau ini membahas tentang sabda Yesus ya ketika di kayu salib yang berbunyi Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menurut beliau, seruan Yesus kepada Allah dengan sebutan Eli itu menunjukkan bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus, tapi orang lain. Kenapa? Karena dalam keseharian Yesus tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Eli, tetapi dia selalu memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Loh, kok aneh? Tiba-tiba dalam saat-saat terakhir dia memanggil Allah dengan sebutan Eli. Ya, maka ini membuktikan menurut beliau bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus, tetapi orang lain. Nah, apakah betul demikian? Ya, mari kita akan menyaksikan bersama-sama videonya, ya, cuplikan videonya. Mohon maaf ya untuk yang punya video, terpaksa saya menayangkan videonya. Kenapa? Karena untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi nanti dikira saya mengada-ada ya. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. Pertanyaan kawan kita ini, perhatikan, aku balik lagi. Dalam keseharian, ya, keseharian itu kebiasaan. Dia yang dimaksud itu Yesus memanggil dengan sebutan Bapa. Pada suatu kejadian, dia memanggil dengan sebutan Eli. Pertanyaannya, apakah mungkin itu adalah sosok yang berbeda, Gus? Maka aku jawab, bukan saja mungkin, tapi pasti berbeda. Itu dari aku, selamat berpikir ya, bahwa ketika dia memanggil Eli, itu membuktikan kebenaran Al-Quran, bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Karena Yesus dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, tidak pernah memanggil Yahweh, YHWH itu dengan Eli, tetapi memanggilnya dengan Bapa. Contohnya, doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Bukan Eli kami yang di surga. Jadi ketika dalam peristiwa penyaliban, ada sosok yang disalib memanggil YHWH dengan nama Eli, maka itu dipastikan sebagai informasi yang membenarkan Al-Quran bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi sosok lain. Karena apa? Setiap orang akan mati menurut kebiasaannya. Tidak mungkin selama sejarah kehidupannya dia memanggil Bapa, tiba-tiba saat di akhir hidupnya memanggil Eli. Itu tidak mungkin. Jadi jelaslah ya, informasi yang disampaikan Al-Quran itu didukung penuh ya pada Matius 27:46 bahwa yang disalib bukan Yesus. Tidak mungkin Yesus memanggil YHWH itu dengan Eli, karena selama hidupnya dia memanggil YHWH itu dengan Bapa. Ini dari aku ya. Dan kita sampaikan terima kasih dengan teman kita ini ya, yang pemikirannya sangat brilian ya. Maka aku sarankan pendeta-pendeta tolong ya, kalaupun ditolak atau diterima itu urusan 2000 lah, tapi pemikiran seperti ini itu, yang cerdas ini ya, itu perlu dipertimbangkan gitu ya. Itu dari aku, dan ini aku tutup, ini seri tamat ya. Nanti tulis tamat nih, seri tamat aku kira sudah selesai, sudah gamblang aku jelaskan, tinggal kalian bagaimana mencernanya. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, setelah kita bersama-sama melihat dan mendengarkan video tadi, apa yang kira-kira muncul dalam benak Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin ada yang beranggapan bahwa betul ya, benar ini,
biasanya Yesus kan memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Kalau Yesus, nah ini kok nyebut Allah dengan sebutan Eli? Nggak mungkin ini kalau Yesus. Ini pasti orang lain. Nah, mungkin ada yang seperti itu ya. Kelihatannya memang benar ya. Tapi saya yakinkan bahwa itu hanyalah sebuah kegagalpahaman saja. Ya. Hanya sebuah kegagalpahaman saja. Baik, nah, begini saudara. Dalam diri Yesus, ya, dalam diri Yesus itu ada kealahan dan kemanusiaan. Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Nah, ketika saat-saat terakhir Yesus disalib, mau meninggal, ya, mau wafat di kayu salib, kealahan yang ada dalam diri Yesus itu harus keluar, meninggalkan Yesus tinggal sebagai seorang manusia biasa. Kenapa harus keluar? Karena ya, kalau kealahan itu tetap tinggal bersama Yesus, ya, bersama kemanusiaan Yesus, maka sampai kapanpun Yesus tidak akan pernah bisa mati. Ya. Nah, supaya bisa mati, sekali lagi, maka kealahan itu harus pergi, meninggalkan Yesus, yang tinggal hanya Yesus sebagai manusia biasa. Ya. Makanya ada ayat yang berbunyi, Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ada ayat yang seperti itu ya. Silakan dicari sendiri, ada itu. Ya. Jadi sekali lagi, kenapa Yesus kok menyeru Eli Eli? Ya, itu bukan kok aneh, bukan terjadi keanehan. Kalau biasanya manggil Allah Bapa, kok sekarang menjadi Eli? Itu bukan, karena yang dituju berbeda. Ya, yang dituju berbeda. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, apa itu? Memang yang dituju adalah seruan itu kepada Allah, ya, yang disebut Bapa, pada Allah Bapa. Tapi saat-saat terakhir waktu Yesus di kayu salib, ya, dia menyeru Eli Eli, itu yang diseru adalah kealahannya sendiri, ya, yang saat itu harus pergi meninggalkan Yesus, ya, tinggal sebagai seorang manusia biasa, supaya dia bisa mati, ya, karena memang tujuannya adalah untuk menderita sengsara dan mati di salib, ya, dan pada akhirnya bangkit dari antara orang mati, ya. Itu jawabannya. Sebenarnya sederhana sekali, ya. Jadi ayat ini sebenarnya didukung juga, ya, oleh ayat selanjutnya, ya, di dalam Injil Lukas, ya, pasal bab yang 23, bab 23 ayat yang ke-46, ya. Di sana disebutkan, ya, Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, di saat-saat terakhirnya Yesus manggil Allah seperti biasa, ya, dia memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Ya, ini menunjukkan bahwa yang disalib itu benar-benar Yesus, ya. Mustahil kalau orang lain, ya. Jadi kebalikan dari di video saudara kita yang tadi, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa yang disalib itu betul-betul Yesus. Nah, ada pendukung lain juga, ya. Jadi sebelum peristiwa penyaliban ini terjadi, Yesus sudah sering, ya, berkata, menyampaikan kepada para murid bahwa dia harus menderita sengsara, ya, bahkan harus sampai mati di kayu salib. Ya, itu sudah sering disampaikan kepada para murid, ya. Jadi Yesus sudah tahu gitu loh. Jadi apa yang akan dialami itu sudah tahu. Jadi nggak mungkin, ya, kalau tiba-tiba waktunya seharusnya terjadi pada hari hanya penyaliban tiba-tiba digantikan oleh orang lain. Ya, itu tidak mungkin sama sekali, ya, karena rencana penyaliban ini sudah diketahui dan disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, ya, sebelum terjadi peristiwa penyaliban itu. Nah, ini juga kalau kita melihat, ya, dalam peristiwa Yesus, ya, sebelum penangkapan, Yesus berdoa, ya, di Taman Getsemani. Ya. Dalam berdoa itu apa yang terjadi? Di sana digambarkan bahwa Yesus sangat-sangat ketakutan, bahkan saking takutnya sampai keluar keringat seperti darah. Ya, itu menunjukkan bahwa, menggambarkan bahwa Yesus saat itu betul-betul takut. Takut kenapa? Karena takut, dia tahu besoknya itu akan menghadapi penderitaan.
yang tidak biasa, penderitaan yang luar biasa, bahkan harus mati di kayu salib. Nah, Yesus kan tahu itu peristiwa itu akan terjadi. Ya. Kalau yang disalib itu bukan Yesus atau digantikan orang lain, ngapain gitu loh? Yesus harus takut, ya kan? Ngapain harus takut? Dia akan langsung diangkat ke surga. Besok yang disalib itu digantikan oleh orang lain. Ngapain dia harus takut? Tapi karena memang dia sendiri, dia tahu kalau dia sendiri yang harus menjalani itu semua, ya, harus yang sengsara itu harus dia sendiri, yang mati di sayap itu harus dia sendiri, makanya dia sampai ketakutan seperti itu. Ya, itu menunjukkan bahwa yang disalib itu betul-betul Yesus, ya, bukan orang lain. Ya, itu saudara. Ya, jadi kesimpulannya, Yesus memanggil Allah dengan sebutan Eli, Eli, tidak seperti biasanya, itu tujuannya yang berbeda. Ya, jadi kalau biasanya Yesus berdoa atau memanggil Allah dengan sebutan Bapa, ya, itu ditujukan pada Allah Bapa yang di surga. Ya, tapi saat disalib itu yang diseru bukanlah Allah Bapa yang di surga, tetapi dia berseru kepada kealahannya sendiri yang saat terakhir pergi meninggalkan dia supaya dia bisa mati di kayu salib. Ya, yang kedua didukung juga dengan ayat yang terakhir, ya, yang betul-betul sabda Yesus betul-betul yang terakhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, itu Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, saat terakhir pun Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa, yaitu membuktikan bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Yesus sendiri. Ya, tidak mungkin, ya, kalau orang lain. Lalu yang ketiga, Yesus sudah sering menyampaikan pada para murid, ya, bahwa nanti itu, ya, saya akan menderita sengsara, ya, bahkan akan mati, dianiaya, ya, dan mati. Itu sudah sering jauh-jauh sebelumnya itu sudah disampaikan oleh Yesus, ya. Jadi itu juga membuktikan, ya, bahwa yang disalib itu betul-betul Yesus, ya. Begitu saudara, ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, ya. Saya ingatkan sekali lagi, tetaplah teguh dalam imanmu, ya. Ingat, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia pernah bersabda, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. Tetaplah teguh dalam imanmu. Tuhan Allah itu Tritunggal, pasti Tritunggal. Jika tidak Tritunggal, pasti dia itu bukan Tuhan Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.